Salam jumpa, mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Gen Adi Wisanggeni, tutor Anda pada mata kuliah Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman. Baik, pada materi pengayaan sesi 2 ini, saya akan menjelaskan yaitu mengenai penyebab penyakit pada tumbuhan. Secara garis besar, penyebab penyakit tumbuhan ini dibedakan oleh dua hal, yaitu yang disebabkan oleh biotik dan abiotik. Di sini yang pertama yaitu biotik. Di sini disebabkan oleh virus, bakteri, cendawan atau jamur. Nanti ketika teman-teman menjumpai ada yang dia menuliskan jamur, ada yang di buku tersebut menuliskan cendawan, tapi itu tidak menjadi masalah, sama saja. Kemudian ada nematoda dan tumbuhan tingkat tinggi. Nah, di sini selanjutnya penyebab abiotik di sini lebih ke tumbuhan tersebut rusak karena bisa karena faktor lingkungan seperti itu, seperti suhu, kekeringan, keracunan, dan bahkan kekurangan unsur hara seperti itu. Nah, di sini penyebab biotik disebut juga karena patogen, karena tanaman tersebut diinfeksi atau dirusak tadi oleh organisme yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini eh, penyakit ini dapat menular ke tanaman yang lain karena sumbernya yaitu organisme. Di sini organisme tersebut bisa berpindah antar satu tanaman dengan tanaman yang lain. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk penyebab abiotik, di sini penyakit tumbuhan yang tidak menular karena dia disebabkan oleh faktor lingkungan seperti itu. Artinya ketika tanaman satu rusak karena suhu, belum tentu tanaman yang satunya dia rusak juga. Bisa jadi dia sehat seperti itu. Nah, sini perlu digarisbawahi, seringkali di lapang gejala yang ditimbulkan mirip dan sukar untuk dibedakan, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi emang ada beberapa gejala tersebut mirip-mirip dan susah untuk dilihat secara langsung. Nah, untuk itu perlu dilakukannya uji lanjut seperti uji laboratorium seperti itu. Nah, di sini ada beberapa perbedaan. Tadi ada virus, bakteri, jamur, dan nematoda. Di sini ini adalah perbedaan ukuran ketika organisme ini, patogen ini menyerang tanaman. Ini adalah sel tanaman. Satu sel tanaman ini, di sini di dalam satu sel tanaman ini bisa dicontohkan ini adalah em, miselium dari jamur tadi atau cendawan. Kemudian ini adalah nematoda. Ini adalah ujung kepala dari nematoda. Kemudian ini adalah kelompok virus. Kemudian bakteri di sini. Jadi bisa dilihat virus di sini memiliki ukuran yang paling kecil di antara yang lain. Baik. Nah, ini adalah perbedaan morfologi dari organisme tadi. Nanti teman-teman bisa melihat sendiri, bisa pahamin sendiri. Secara garis besar yaitu kalau jamur tadi dia mempunyai ciri khas seperti miselium, punya hifa, punya spora seperti itu. Kalau bakteri dia bentuknya seperti ini, ada yang lonjong, ada yang agak lonjong seperti ini, kemudian ada yang bundar, bulat kecil seperti itu. Kemudian virus bentuknya seperti ini, dia lebih ke untaian rantai RNA atau DNA seperti itu. Nah, untuk nematoda di sini dia sejenis cacing, tapi kecil. Tapi walaupun dia cacing, tetap harus melihat dengan menggunakan mikroskop karena jika langsung menggunakan mata telanjang itu tetap tidak kelihatan, teman-teman, seperti itu. Nah, yang pertama yaitu virus. Teman-teman sudah pernah mempelajari juga waktu SMA tentang virus ini, dia di antara makhluk hidup dan tidak hidup. Nah, di sini dia emang selubung asam asam nukleat seperti itu, teman-teman. Dia virus ini tidak melakukan pembelahan, jadi menghasilkan struktur reproduksi seperti spora, tidak menghasilkan struktur reproduksi seperti jamur, seperti bakteri, tidak. Tapi virus menggandakan diri. Jadi virus ini memperbanyak perkembangbiak dengan menggandakan diri ketika dia ada inangnya. Jadi ketika dia di dalam tanaman dia baru bisa untuk memperbanyak diri. Tapi ketika di luar inang atau bahkan inang tersebut mati, virus tersebut juga akan diam seperti itu, teman-teman. Jadi mekanisme virus tadi ya menyebabkan penyakit dengan cara menggunakan substansi sel. Jadi harus harus masuk dulu ke dalam jaringan seperti itu. Nah, baik. Ini adalah contoh-contoh virus yang saya dapat. Ini bisa untuk referensi teman-teman.
seperti ada tobacco mosaic virus, Sugerian mosaic virus, Cowpa chlortic mosaic virus seperti ini. Ini adalah gambarnya. Ini PPT sudah saya cantumkan di materi. Nah, baik. Untuk kemudian virus penyebab penyakit tumbuhan di sini penularannya. Jadi ada beberapa cara virus tersebut dapat menginfeksi tanaman. Yang pertama melalui luka. Di sini ketika tanaman tersebut luka, artinya faktor lingkungan bisa masuk secara langsung tanpa adanya hambatan seperti itu kan. Jadi virus bisa menempel pada yang eh, bagian yang luka, kemudian bisa masuk. Kemudian melalui lubang alami seperti stomata, lentisel, dan hidatoda. Jadi stomata ini dia emang lubang alami yang dia berada di bawah daun seperti itu teman-teman. Nah kemudian lentisel juga sama, lubang-lubang alami untuk proses respirasi suatu tanaman. Ya kalau lentisel ini lebih ke jaringan batang ya. Nah untuk hidatoda ini dia berada pada ujung-ujung daun seperti itu. Nah, ini kelihatan ketika teman-teman jalan-jalan pagi gitu, seperti ada embun pagi di bagian pucuk daun. Nah, itu adalah hidatoda. Itu sebenarnya di situ seperti ada lubang alami di ujung-ujung tersebut itu. Kemudian melalui bahan tanaman, stek, penyambungan, serbuk sari dan biji. Jadi virus bisa ditularkan melalui ini juga, seperti itu. Kemudian melalui vektor. Nah, di sini vektor ini melalui bantuan dari serangga seperti itu. Jadi ada beberapa serangga organisme dia bisa membawa virus. Jadi ketika serangga itu dia menusukkan mulutnya ke tanaman atau serangga itu menggigit tanaman. Nah, dia di situ juga dia juga menularkan virus-virus yang dibawanya seperti itu. Nah, di sini kemudian untuk gejalanya seperti mozaik, di sini perubahan warna, kemudian bisa menjadi kerdil seperti itu ya. Karena metabolismenya terganggu seperti itu. Nah, ini beberapa contoh daun yang terkena virus ini adalah tobacco mosaic virus pada tumbuhan tembakau, teman-teman. Nanti dia berubah warna menjadi kuning seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari vektor. Jadi beberapa vektor pembawa virus seperti aphids, kemudian ada thrips, seperti itu ya. Jadi bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke bakteri. Nah, tadi virus sudah, sekarang masuk ke bakteri. Jadi bakteri ini merupakan organisme satu sel, memiliki kromosom yang tidak dikelilingi oleh membran sel. Ada lebih dari 100 spesies bakteri. Jadi banyak sekali bakteri yang sudah ditemukan oleh para peneliti dan dilaporkan sebagai patogen tumbuhan. Nah, kebanyakan patogen tumbuhan tersebut berbentuk batang ya. Jadi ada batang, ada bulat seperti itu ya. Nah, koloni antar spesies sangat beragam dalam ukuran diameter, bentuk bentuk tepi dan bentuk permukaan. Kemudian bakteri memiliki dinding sel tipis atau kuat atau bahkan kaku juga ada. Nah, di sini bakteri patogen tumbuh kebanyakan masuk ke dalam jaringan inang melalui luka. Nah, ini untuk penularannya sama teman-teman seperti virus juga. Dia bisa melalui luka, bisa melalui lubang alami, atau bisa langsung uh, lentisel, hidatoda seperti itu. Ini adalah contoh gejala yang diakibatkan bakteri pada buah ceri. Ini adalah daun buah ceri. Nah, ini bakterinya seperti ini. Ini adalah Pseudomonas syringae. Ini adalah stomata, teman-teman. Nah, stomata pada daun. Jadi, bakteri tersebut bisa berkumpul di situ untuk masuk ke dalam stomata seperti itu. Ini adalah contoh perbedaan morfologi pada bakteri. Jadi, tadi macam-macam ya. Ini ada Agrobacterium, kemudian ada Erwinia. Yang Erwinia ini dia memiliki sejenis flagel gitu ya. Ada rambut-rambut seperti itu. Ini adalah Pseudomonas, Xanthomonas. Baik, nah, tadi selanjutnya bakteri dapat menginfeksi tanaman melalui stomata. Ini adalah stomata, teman-teman. Stomata yang lubang alami pada daun tadi. Kemudian ada lentisel. Ini adalah hidatoda. Ini yang saya katakan tadi, hidatoda. Jadi di setiap ujung-ujung daun di sini ada seperti embun. Ini sebenarnya ada lubang kecil seperti itu. Nah, kemudian ini adalah contoh lain.
penyebab Xanthomonas di sini temukan bercak daun tomat pada tomat ya. Jadi gejala yang disebabkan oleh Xanthomonas ini, bakteri Xanthomonas, nanti penyebabnya dia bercak daun tomat seperti ini di daun dan di tomat jadi seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke jamur. Jamur atau cendawan tadi ya, yaitu organisme mikroskopik memiliki inti. Nah, di sini jamur dia strukturnya lebih besar teman-teman dibandingkan virus dan bakteri tadi. Jadi tidak berklorofil, membentuk spora. Nanti kita bahas dinding sel mengandung kitin dan glukon. Jadi ada beberapa jamur itu dengan dinding sel yang bermacam-macam. Seperti itu. Lebih dari 10.000 jenis jamur diketahui menjadi patogen tumbuhan. Jadi banyak sekali yang sudah ditemukan oleh para peneliti, sekitar 10.000 menjadi patogen. Ya. Jadi jamur ini dapat menyerang lebih dari satu tanaman. Jadi misalnya jamur A, dia bisa menyebabkan sakit pada tanaman A, tapi dia juga bisa menyebabkan penyakit pada tanaman B. Jadi satu jenis jamur itu dia bisa menyebabkan sakit pada beberapa tanaman seperti itu. Dan juga satu tanaman dia bisa terserang oleh beberapa jamur seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Kemudian memiliki miselium ini ciri khasnya dari jamur, memiliki miselium, memiliki hifa dan memiliki spora base. Tapi ada juga jamur yang tidak memiliki spora seperti itu. Jadi ciri khasnya seperti itu. Nah, di sini reproduksi jamur ini adalah bereproduksi membentuk spora. Umumnya jamur bereproduksi membentuk spora. Spora dapat dibentuk secara aseksual atau seksual. Pada beberapa jamur, spora dibentuk dalam satu kantong disebut sporangium. Jadi wadah dari spora itu nanti namanya sporangium. Nanti kita bahas. Di sini untuk produksi seksual, eh, yaitu seperti pada umumnya, beberapa jamur membentuk zigosspora yang dibentuk dari zigot sebagai hasil penggabungan dua sel gamet. Untuk aseksual di sini dia tipe cendawan, tipe jamur yang tidak sempurna seperti itu teman-teman. Jadi atau belum diketahui cara reproduksinya. Jadi ketika ada jamur yang belum diketahui reproduksinya, dia biasanya dimasukkan ke reproduksi secara aseksual seperti itu. Atau emang belum punya struktur untuk reproduksi seksualnya. Nah, di sini ada beberapa metode jamur tersebut atau cendawan tadi dalam menginfeksi tanaman. Jadi kan seperti ada luka, ada lubang alami. Nah, kalau jamur ini dia bisa melakukan penetrasi secara langsung. Jadi istilahnya itu penetrasi atau bahasa awamnya itu dia menembus secara langsung pada jaringan tanaman. Jadi dengan enzim-enzim tertentu seperti kitinase, selulase seperti itu ya, dia bisa menembus, bisa merobek jaringan dari tanaman seperti itu. Jaringan luar tanaman dia bisa menembus. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di bagian awal ini adalah spora. Ketika penetrasi langsung misalnya ya, ketika spora uh, berada di permukaan daun, dia akan membentuk semacam apresorium. Jadi apresorium untuk dia menembus kepada daun. Nah, ketika dia udah berhasil menembus pada daun, kemudian si miselium ini dia berpencar pada sel jaringan tanaman tersebut. Itu dia terus kemudian terus membentuk haustorium seperti itu, teman-teman. Nah, dari sini dia terus menyebar, menyebar dan akhirnya ke seluruh daun dan ke seluruh tanaman. Seperti itu. Nah, dia tanaman daun yang terkena dari eh, infeksi jamur ini nanti dia akan menyebabkan gejala nekrosis seperti salah satu contohnya itu nekrosis yaitu seperti rusaknya jamur ya kering seperti itu awalnya kuning dan kering dan akhirnya mati. Nah, ini contoh gejala jamur seperti bercak daun, hawar, kanker, antraknosa, dan kudis. Nah, ini yang saya katakan tadi bisa dia nekrosis, tapi paling sering emang nekrosis karena dia menyebabkan mati pada pada jaringan daun tersebut. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk penularan sendiri, jamur ini dia bisa ditularkan melalui udara. Jadi spora yang dihasilkan jamur itu dia bisa eh, terbawa oleh udara.
terbawa angin. Jadi bisa kemana aja seperti itu teman-teman. Juga bisa ditularkan oleh tanah. Tanah di sini karena mungkin pengairan irigasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi jamur dan bakteri tadi dia bisa eh, terbawa seperti itu oleh aliran irigasi. Baik. Kemudian ini adalah contohnya hawar daun. Ini adalah jagung pada tanaman jagung. Ini nekrosis teman-teman. Ini contoh nekrosis. Nah, jadi di jaringan ini tuh dia mati seperti itu. Ini jamurnya namanya Helminthosporium. Kemudian ini adalah pir yang terserang penicillium seperti itu teman-teman. Ini adalah jamur penicilliumnya. Jika dilihat menggunakan mikroskop. Nah, kemudian ada contoh lain, ini ada Plasmodiopora brassicae, biasanya itu ditemukan pada kubis, teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi kubisnya rusak seperti itu. Kemudian contoh lain ada Phytophthora. Ini penyebab Phytophthora seperti ini. Emang betul dari gejala satu dengan yang lainnya itu hampir mirip, teman-teman. Jadi emang diperlukan adanya pengamatan lebih lanjut pada laboratorium untuk melihat lebih lanjut dia termasuk jamur A, B atau C seperti itu. Untuk yang C di sini contohnya Phytophthora capsicum, miripnya seperti ini, dan yang D ini Phytophthora erythoseptica. Jadi ini teman-teman nanti mungkin nanti ada sesi lebih lanjut tentang penamaan jamur ya teman-teman ya. Karena penamaan jamur ini sendiri banyak sekali kayak seperti Phytophthora, nanti ada Phytophthora capsicum, ada Phytophthora apa, ada Phytophthora apa seperti itu. Ini juga ada Collectotrichum apa, Collectotrichum apa seperti itu. Jadi emang banyak namanya seperti itu teman-teman. Nah, ini tadi seperti Phytophthora infestan seperti itu ya. Ini adalah contoh pada kentang, gejalanya seperti ini. Kemudian ini adalah Alternaria, ini adalah jenis jamur yang lain penyebab bawang, bercak pada bawang, ini adalah gejalanya pada bawang. Kalau ini pada semangka, seperti itu, ini adalah jamurnya. Nah, ini yang dimaksud dengan spora, teman-teman. Jadi spora. Jadi ini namanya Alternaria, Alternaria sp di sini karena dia umum belum ditemukan sampai spesies. Jadi penamaannya yaitu genus dulu, setelah itu adalah spesies seperti itu. Ketika untuk mencari spesies di sini emang lebih sulit karena dibutuhkan pengujian lebih lanjut seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau baru ditemukan namanya Alternaria sp. Ini adalah contoh lain Fusarium, Fusarium sp karena dia belum diketahui Fusarium jenis apa, makanya dia dinamakan Fusarium sp. Ini adalah contoh pengamatan mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Ini adalah makrokonidia, ini adalah mikrokonidia, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut pada nematoda. Jadi nematoda adalah cacing, teman-teman ya. Jadi dia sejenis cacing. Nematoda masuk ke dalam tanaman secara langsung dan lubang alami akar. Jadi nematoda ini uh, pada umumnya sebagian besar dia menginfeksi pada daerah perakaran. Jadi pada daerah tanah seperti itu. Penularannya pun juga melalui pada daerah perakaran atau air irigasi di dekat perakaran seperti itu. Di sini ada beberapa cara seperti melalui lubang alami dan penetrasi langsung. Penetrasi langsung itu seperti kita menembus langsung ke dalam jaringannya seperti itu ya. Nah, di sini menggunakan stiletnya atau menggunakan kepalanya seperti itu ya. Nah, dengan mekanisme-mekanisme tertentu. Sini nematoda berpindah dan bergerak di dalam tanah, berpindah akan lebih cepat jika didukung dengan media tertentu seperti adanya aliran irigasi, teman-teman, atau air drainase. Jadi bisa pindah ke satu tempat dengan tempat yang lain dengan mudah. Dia dengan bantuan air seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian ini adalah metodenya tadi. eh, Metode penetrasi pada nematoda ke akar tanaman. Dia memang penyebab dia merusak tanaman seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah beberapa gambar morfologi dari nematoda. Jadi yang jenisnya banyak, nanti bisa dibaca-baca sendiri. Nah, kemudian ini adalah contoh lain nematoda yang mencoba mempenetrasi pada akar jagung. Jadi ini adalah gambar dokumentasi dia akan masuk ke dalam akar jagung.
Kalau yang ini dia ini adalah jaringan tomat. Jadi setelah dia ada di sini jaringan, setelah dia mencoba mempenetrasi akar, kemudian dia masuk ke dalam akar. Ini adalah jaringan akar, teman-teman. Nah, ini contohnya adalah eh, ada akar tomat. Mohon maaf, ini akar tomat seperti itu. Nah, ini adalah gambar dari dalam akar. Ini kan dari luar akar. Ini adalah gambar nematoda tersebut berada dalam akar. Nah, ini adalah gejala gejala di luar akar seperti ini ya. Adanya bercak-bercak seperti ini. Nah, tadi sudah saya menjelaskan tentang penyakit yang disebabkan oleh komponen biotik. Nah, kemudian di sini penyakit yang disebabkan oleh komponen abiotik. Nah, abiotik, mohon maaf ini salah. Harusnya ada A-nya. Jadi di sini karena kekurangan atau kelebihan suatu yang dibutuhkan dalam pertumbuhan penyakit, eh, ini terjadi bukan secara infeksi patogen. Artinya, gejala penyakit abiotik ini terkadang mirip biotik memang, tapi dia tadi seperti yang saya katakan dia gara-gara faktor lingkungan ya, seperti suhu, cahaya, kelembapan, angin, hujan, air gitu ya, kelembapan tanah, kekurangan dan kelebihan unsur hara. Seperti itu. Ini adalah contohnya. Misalnya dari daun tomat ini ada berubah menjadi putih karena dia berada di suhu yang rendah seperti itu ya. Mungkin membeku seperti itu teman-teman ya. Kemudian ini yang B, contoh daun kentang yang membeku pada suhu rendah, dia juga bisa menyebabkan nekrosis karena metabolismenya terganggu. Ini adalah contoh yang C, hawar putih, ya seperti bercak putih pada apel. Nah, ini adalah contoh kerusakan karena dia kekurangan oksigen pada kentang. Kalau yang A ini karena suhu rendah, kemudian kalau yang B ini karena suhu tinggi. Ini seperti terbakar seperti itu teman-teman ya. Jadi emang membuat kerusakan pada jaringan buah. Nah, oke teman-teman, baik. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan sesi 2. Silakan teman-teman mempelajari lebih lanjut dari bahan materi yang saya buat. Semoga bermanfaat. Nah, jika ada yang eh, kurang, mohon maaf. Nanti ketika teman-teman mengerjakan, kalau ada yang bingung bisa ditanyakan ke saya. Terima kasih.